Tahukah kamu bahwa di wilayah Eropa pernah berdiri salah satu pusat peradaban Islam terbesar di dunia? Wilayah itu bernama Andalusia, yang kini dikenal sebagai Spanyol. Andalusia merupakan salah satu wilayah paling berpengaruh dalam sejarah peradaban Islam. Di wilayah inilah dinasti Umayyah bangkit kembali setelah runtuhnya kekuasaan mereka di timur. Perjalanan Daulah Umayyah di Andalusia dimulai dari pelarian, perjuangan, hingga mencapai masa kejayaan sebelum akhirnya runtuh. Pada tahun 750 Masehi, dinasti Umayyah di Damaskus runtuh akibat pemberontakan Bani Abbasiyah. Hampir seluruh keluarga Umayyah dibunuh. Namun, seorang bangsawan Umayyah bernama Abdurrahman bin Muawiyah berhasil melarikan diri ke wilayah Afrika Utara, lalu menuju Andalusia. Saat itu, Andalusia sedang mengalami konflik internal dan perebutan kekuasaan. Kondisi ini dimanfaatkan oleh Abdurrahman untuk membangun kembali kekuasaan Umayyah. Pada tahun 756 Masehi, Abdurrahman bin Muawiyah berhasil mengalahkan penguasa setempat dan mendirikan pemerintahan Umayyah di Andalusia. Ia kemudian dikenal dengan gelar Abdurrahman ad-Dakhil atau Abdurrahman Sang Pendiri. Sejak itu berdirilah Daulah Umayyah di Andalusia dengan ibu kota Cordoba. Berikut periode pemerintahan Umayyah di Andalusia, periode 1 sampai periode ke-6. Periode pertama, masa perluasan wilayah dan stabilitas belum tercapai. Andalusia berada di bawah pemerintahan para wali atau gubernur yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah di Damaskus. Periode kedua, masa keamiran, dimulai ketika Abdurrahman ad-Dakhil atau Abdurrahman I mendirikan keamiran mandiri yang lepas dari Abbasiyah Baghdad. Pada masa ini, peletakan dasar peradaban Islam di Andalusia dimulai. Periode ketiga, masa kekhalifahan, puncak kejayaan Daulah Umayyah di Andalusia terjadi, terutama di bawah Abdurrahman III dan Hakam II. Cordoba menjadi pusat peradaban, ilmu pengetahuan, dan Universitas Cordoba didirikan. Yang keempat, masa Muluk at-Tawaif atau raja-raja kelompok. Setelah runtuhnya kekhalifahan Umayyah, Andalusia terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil yang saling bersaing. Periode kelima, masa dinasti Islam besar atau Murabitun dan Muwahhidun. Dinasti dari Afrika Utara berkuasa dan menyatukan kembali kerajaan-kerajaan kecil, namun kemudian melemah. Periode ke-6, periode terakhir, kekuasaan Islam hanya tersisa di Granada atau Bani Ahmar. Meskipun maju secara budaya, perpecahan internal menyebabkan Granada jatuh ke tangan Ferdinand dan Isabella, mengakhiri kekuasaan Islam di Spanyol. Ada pula faktor-faktor yang menyebabkan runtuhnya Daulah Umayyah di Andalusia yang tidak terjadi secara tiba-tiba. Yang pertama, konflik internal dalam keluarga dan pejabat istana. Kedua, banyaknya pemberontakan daerah yang sulit dikendalikan. Ketiga, lemahnya pemimpin di akhir masa pemerintahan. Yang terakhir, tekanan dari kerajaan-kerajaan Kristen di wilayah utara Spanyol. Pada awal abad ke-11, kekuasaan Umayyah benar-benar berakhir. Wilayah Andalusia kemudian terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang disebut Muluk at-Tawaif. Perpecahan inilah yang semakin melemahkan kekuatan Islam di Spanyol. Meskipun runtuh, Daulah Umayyah di Andalusia meninggalkan warisan besar. Cordoba pernah menjadi kota dengan perpustakaan terbesar di Eropa. Ilmu kedokteran, matematika, filsafat, dan arsitektur berkembang pesat. Masjid Cordoba hingga kini menjadi saksi bisu kejayaan tersebut. Kisah Umayyah di Andalusia mengajarkan bahwa peradaban besar bisa lahir dari perjuangan, namun juga bisa runtuh karena perpecahan.
Khalifah-khalifah pada masa kejayaannya dinasti Umayyah di Andalusia. Dinasti Umayyah di Andalusia dipimpin oleh sejumlah khalifah yang berperan besar dalam membangun peradaban Islam di Andalusia. Berikut nama khalifah-khalifah pada masa dinasti Umayyah. 1. Abdurrahman Ad-Dakhil. 2. Hisham bin Abdurrahman. 3. Al-Hakam bin Hisham. 4. Abdurrahman Al-Awsat. 5. Muhammad bin Abdurrahman. 6. Munzir bin Muhammad. 7. Abdullah bin Muhammad. 8. Abdurrahman An-Nasir. 9. Hakam Al-Muntasir. 10. Hisham II. 11. Muhammad II. 12. Sulaiman. 13. Abdurrahman IV. 14. Abdurrahman V. Dan yang terakhir 15. Muhammad III. Puncak kejayaan dinasti Umayyah di Andalusia terjadi pada masa pemerintahan Abdurrahman An-Nasir atau Abdurrahman III yang memerintah dari tahun 912 hingga 961 Masehi. Di bawah kepemimpinannya, Andalusia menjadi negara yang stabil, makmur, dan disegani. Cordoba berkembang menjadi salah satu kota terbesar dan termodern di dunia pada masa itu. Kejayaan ini berlanjut pada masa pemerintahan Khalifah Al-Hakam II yang dikenal sebagai pemimpin yang sangat mencintai ilmu pengetahuan. Negara memberikan dukungan penuh terhadap pendidikan dan kegiatan ilmiah, menjadikan Cordoba sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia. Salah satu kisah paling terkenal dari Khalifah Al-Hakam II adalah tentang perpustakaan besar yang ia bangun di Cordoba. Dikisahkan bahwa perpustakaan ini menyimpan ratusan ribu manuskrip, jauh melampaui koleksi buku di kerajaan-kerajaan Eropa pada masa itu. Bahkan katalog buku saja terdiri dari puluhan jilid yang masing-masing memuat ribuan judul. Khalifah Al-Hakam II tidak hanya mengumpulkan buku tetapi juga aktif mencari ilmu dari berbagai penjuru dunia. Ia mengirim utusan khusus ke kota-kota pusat ilmu pengetahuan seperti Baghdad, Damaskus, Kairo, dan Alexandria. Tugas mereka hanya satu, yaitu mencari dan membeli buku-buku terbaik dalam bidang kedokteran, matematika, astronomi, filsafat, dan sastra tanpa memandang mahalnya harga. Menariknya, Al-Hakam II dikenal sebagai pemimpin yang benar-benar membaca buku-bukunya sendiri. Ia sering menuliskan catatan kecil di pinggir halaman manuskrip yang dibacanya. Catatan tersebut berisi komentar, pendapat, atau penjelasan singkat sebagai bukti bahwa ia memahami isi buku tersebut. Hal ini membuatnya dihormati bukan hanya sebagai khalifah, tetapi juga sebagai seorang cendekiawan. Untuk mendukung perkembangan ilmu, Khalifah Al-Hakam II juga mempekerjakan banyak penulis, penerjemah, dan penyalin naskah. Mereka bekerja setiap hari untuk menyalin buku, menerjemahkan karya ilmuwan dari bahasa Yunani dan Latin ke dalam bahasa Arab, serta menyebarkannya ke pusat-pusat pendidikan. Negara memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan ilmiah ini. Pada masa pemerintahannya, Cordoba dipenuhi oleh sekolah, masjid, dan majelis ilmu. Para ulama dan ilmuwan dari berbagai wilayah datang ke Andalusia untuk belajar dan mengajar. Karena itu, Cordoba dikenal sebagai pusat intelektual dunia, tempat berkumpulnya ilmu pengetahuan, budaya, dan peradaban. Kisah Khalifah Al-Hakam II ini menunjukkan bahwa kejayaan dinasti Umayyah di Andalusia tidak hanya dibangun dengan kekuatan militer, tetapi juga dengan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan. Warisan intelektual yang ia tinggalkan menjadi salah satu fondasi penting bagi perkembangan peradaban Islam dan kebangkitan Eropa di masa selanjutnya. Pada masa kejayaan Daulah Umayyah di Andalusia, lahir banyak ilmuwan besar yang karya-karyanya tidak hanya berpengaruh pada zamannya, tetapi
juga membentuk perkembangan ilmu pengetahuan dunia hingga berabad-abad kemudian. Salah satu tokoh yang sangat berpengaruh adalah Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Rushd, yang lebih dikenal sebagai Ibnu Rushd. Melalui karyanya Tahafut at-Tahafut, ia menegaskan pentingnya penggunaan akal dan logika dalam memahami ilmu pengetahuan dan filsafat. Pemikirannya membantu memperkenalkan kembali pemikiran filsuf Yunani seperti Aristoteles ke dunia barat. Pengaruh karya Ibnu Rushd kemudian mendorong perkembangan rasionalitas dalam pendidikan Eropa dan menjadi salah satu pemicu munculnya kebangkitan ilmu pengetahuan di benua tersebut. Dalam bidang kedokteran, pengaruh besar datang dari Abu Al-Qasim Khalaf bin Abbas Al-Zahrawi. Melalui ensiklopedia medisnya yang berjudul Al-Tasrif Liman A'jiza an At-Ta'lif, ia menjelaskan berbagai teknik operasi, metode pengobatan, serta memperkenalkan ratusan alat bedah. Karya ini menjadi rujukan utama bagi dunia medis di Eropa selama berabad-abad dan membantu mengembangkan ilmu bedah modern. Kemajuan dalam bidang teknologi dan eksperimen ilmiah juga dipengaruhi oleh karya Abbas bin Firnas bin Wirdas Al-Takurini. Ia dikenal karena melakukan percobaan menciptakan alat terbang dengan menggunakan sayap buatan. Meskipun percobaannya belum sempurna, usahanya memberikan inspirasi awal dalam perkembangan ilmu penerbangan. Dalam bidang astronomi, perkembangan ilmu pengetahuan sangat dipengaruhi oleh karya Abu Ishaq Ibrahim bin Yahya Al-Zarqali. Ia menciptakan astrolabe Andalusia yang mampu mengukur posisi bintang dan membantu menentukan waktu secara lebih akurat. Ia juga menyusun tabel astronomi yang digunakan para ilmuwan Eropa dalam memahami pergerakan matahari dan planet. Penelitian Al-Zarqali memberikan kontribusi besar dalam perkembangan ilmu astronomi dan navigasi pelayaran. Sementara itu, dalam bidang geografi dan pemetaan dunia, pengaruh besar datang dari karya Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad Al-Idrisi. Melalui peta dunia yang dikenal sebagai Tabula Rogeriana, ia berhasil menggambarkan wilayah-wilayah dunia secara detail dan akurat. Peta tersebut membantu para penjelajah memahami jalur perdagangan dan pelayaran internasional. Karya Al-Idrisi kemudian menjadi dasar perkembangan ilmu kartografi modern. Dalam bidang pertanian, karya Abu Zakaria Yahya bin Muhammad bin Ahmad Ibnu Al-Awwam memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan teknik bercocok tanam. Melalui bukunya Kitab Al-Filaha, ia menjelaskan berbagai metode pengairan, pemilihan tanaman, serta cara meningkatkan hasil pertanian. Pengetahuan ini membantu Andalusia menjadi wilayah yang subur dan mempengaruhi sistem pertanian di berbagai wilayah Eropa. Kemajuan seni dan budaya juga dipengaruhi oleh tokoh bernama Abu Al-Hasan Ali bin Nafi yang dikenal sebagai Ziryab. Ia memperkenalkan gaya musik baru dengan mengembangkan alat musik oud dan menambahkan senar baru yang menghasilkan variasi nada lebih kaya. Selain itu, ia juga mempengaruhi budaya berpakaian, tata makan, dan etika sosial masyarakat Andalusia. Pengaruh Ziryab menjadikan Andalusia sebagai pusat perkembangan seni, musik, dan budaya yang berpengaruh hingga ke wilayah Eropa. Melalui karya dan pemikiran para tokoh tersebut, Daulah Umayyah di Andalusia tidak hanya mencapai kejayaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan budaya, tetapi juga meninggalkan warisan besar yang membentuk perkembangan peradaban dunia. Penemuan dan gagasan mereka menjadi dasar bagi kemajuan ilmu pengetahuan modern yang terus berkembang hingga saat ini. Dalam sejarah panjang peradaban dunia, kekuasaan Islam di Andalusia meninggalkan jejak yang sangat besar. Selama berabad-abad, kaum muslimin berhasil membangun pusat ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan kemajuan peradaban di wilayah Andalusia. Namun, kejayaan itu perlahan mengalami kemunduran, hingga akhirnya runtuh dan hilang dari panggung sejarah. Kemunduran dan kehancuran kekuasaan Islam di Andalusia tidak terjadi begitu saja.
ada beberapa faktor utama yang menjadi penyebabnya. Pertama, konflik antara Islam dan Kristen. Konflik ini bermula dari kurang maksimalnya proses Islamisasi yang dilakukan oleh para penguasa Muslim di Andalusia, terutama setelah wafatnya Khalifah Al-Hakam II. Para penguasa setelahnya dinilai tidak secakap pendahulunya. Mereka merasa cukup puas ketika kerajaan-kerajaan Kristen tunduk hanya dengan membayar upeti. Umat Kristen dibiarkan tetap memeluk agamanya, menjalankan hukum adat, serta mempertahankan tradisi dan hierarki sosial mereka, selama tidak melakukan perlawanan bersenjata. Namun, kehadiran Islam tetap dianggap sebagai kekuasaan penjajah oleh masyarakat Kristen Andalusia. Hal ini justru memperkuat semangat nasionalisme Kristen dan memicu perlawanan yang berkelanjutan. Akibatnya, kehidupan negara Islam di Andalusia tidak pernah lepas dari konflik antara Islam dan Kristen. Kedua, tidak adanya ideologi pemersatu. Hingga abad ke-10, para penguasa Muslim masih menerapkan kebijakan yang tidak adil terhadap para mu'alaf dari penduduk setempat di Andalusia. Hal ini terlihat dari masih digunakannya istilah ibad dan muwaladun, yang dianggap merendahkan dan menimbulkan ketidakpuasan. Akibatnya, kelompok etnis non-Arab seperti bangsa Slavia dan Barbar sering menimbulkan konflik dan mengganggu stabilitas wilayah Andalusia. Ketiga, kesulitan ekonomi. Pada paruh kedua masa kekuasaan Islam di Andalusia, para penguasa lebih fokus mengembangkan ilmu pengetahuan dan peradaban, namun mengabaikan pengelolaan ekonomi. Akibatnya, muncul krisis ekonomi yang berdampak langsung pada kekuatan politik dan militer. Keempat, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Kekuasaan sering menjadi rebutan di antara para ahli waris. Konflik internal ini menyebabkan runtuhnya kekuasaan Bani Umayyah dan munculnya kerajaan-kerajaan kecil yang dikenal sebagai Muluk al-Tawaif. Perpecahan ini melemahkan kekuatan Islam secara keseluruhan. Hingga akhirnya, Granada sebagai pusat terakhir kekuasaan Islam di Andalusia jatuh ke tangan Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Kelima, keterpencilan wilayah. Islam di Andalusia berada jauh dari pusat dunia Islam lainnya. Andalusia seolah berjuang sendirian tanpa dukungan yang kuat, kecuali bantuan terbatas dari Afrika Utara. Kondisi ini menyebabkan tidak adanya kekuatan alternatif yang mampu menahan kebangkitan dan ekspansi Kristen di Andalusia. Demikianlah beberapa faktor utama yang menyebabkan runtuhnya kekuasaan Islam di Andalusia. Sebuah peristiwa sejarah yang menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya persatuan, keadilan, dan kepemimpinan dalam menjaga sebuah peradaban.